sekali. Sedangkan untuk eksplorasi migas di kawasan timur Indonesia masih sangat minim. Kemudian dikatakan juga sumber daya minyak dan gas bumi pada saat ini itu menduduki posisi yang paling penting dalam hal pemenuhan energi dalam negeri dan sebagai pemasok devisa nasional. Hingga tahun 2030 diproyeksikan bahwa kebutuhan akan minyak dan gas bumi itu semakin bertambah. Tujuan dari kajian ini yaitu membuat peringkat cekungan berdasarkan data wilayah kerja migas, sumber daya, lintasan seismik, rembesan migas, adanya penemuan migas, adanya lapangan migas, serta adanya nilai anomali gaya berat. Sedangkan metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode overlay, di mana metode ini ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, tahapan kedua pengolahan data tersebut ke dalam sistem informasi geografis, kemudian analisis tumpang susun. Nah, ini adalah bagian dari analisis tumpang susun tersebut. Dimulai dari lapis data anomali gaya berat, kemudian lapis data seismik, lapis data sumber daya, lapis data rembesan migas, lapis data lapangan migas, lapis data cekungan sedimen, dan lapis data pulau. Namun ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan di sini kaitannya dengan pemetaan peringkat cekungan, di mana parameter pertama yaitu harus ada migas yang telah terbentuk. Kemudian parameter kedua adanya ketersediaan data seismik. Parameter ketiga ketersediaan lahan untuk wilayah kerja baru. Kemudian parameter keempat anomali gaya berat. Kemudian data yang kita peroleh pada akte ini itu dipakai dalam analisis prioritas pengembangan eksplorasi di cekungan sedimen yang terletak di kawasan timur Indonesia, didapatkan dari beberapa sumber data dan format yang beragam. Sehingga dari format yang bervariasi ini maka penyamaan format diperlukan. Nah, dalam hal ini dilakukan transformasi ke dalam format digital dan terletak pada posisi koordinat geografis dengan sistem proyeksi OJS 84. Untuk pembahasan, kita ketahui sendiri kawasan timur Indonesia itu terbentang dari Selat Makassar ke arah selatan hingga ke Pulau Flores dan ke arah timur sampai Papua. Dengan demikian, kawasan timur Indonesia kita ketahui terdiri dari 47 cekungan sedimen dengan 105 cekungan lagi produksi, kemudian 17 cekungan dengan indikasi hidrokarbon, kemudian 2 cekungan dengan penemuan hidrokarbon, 20 cekungan belum ada penemuan, 2 cekungan belum dieksplorasi, dan 1 cekungan pasang singatan maksimal. Nah, ini adalah peringkat pertama, di mana dikatakan peringkat pertama apabila cekungan yang dilakukan produksi atau ada sumber temuan. Kelompok ini juga didukung dengan ketersediaan wilayah untuk wilayah kerja baru, ketersediaan data seismik, dan nilai anomali gaya berat yang memungkinkan ditemukannya cekungan sedimen. Untuk peringkat kedua adalah cekungan yang didukung adanya pembentukan minyak dan gas bumi, tersedianya lahan untuk pengusulan wilayah kerja migas baru, dan adanya data seismik bersifat lokal dan regional. Informasi anomali gaya berat menunjukkan potensi adanya batuan sedimen. Sedangkan cekungan ketiga, peringkat ketiga adalah cekungan sedimen yang belum punya bukti adanya pembentukan migas, tersedia lahan untuk pengusulan wilayah kerja migas baru, adanya hubungan data seismik regional, dan kemungkinan dijumpainya sedimen. Ini adalah peta cekungan sedimen terbesar Indonesia, di mana dari peta ini mendominasi ada wilayah barat Indonesia. Kemudian berdasarkan data aerogravity, lokasi kajian mempunyai nilai minus 275 sampai dengan 550 miliar. Sedangkan pada penelitian Hajar pada tahun 2009 tren bobot air anomali di Indonesia bisa mempunyai kisaran antara minus 150 plus 320 miliar. Tren cekungan sedimen berada di kisaran 0 sampai dengan 60 miliar. Sedangkan untuk cekungan produksi dan potensi ada pada kisaran plus 20 sampai dengan plus 40 miliar. Sedangkan gejala-gejala tektonik regional itu umumnya berhubungan dengan anomali yang negatif antara minus 150 sampai dengan 0 miliar. Sehingga didapat kesimpulan yang pertama, kegiatan eksplorasi di kawasan timur Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan kawasan barat Indonesia. Untuk hal tersebut perlu tindakan percepatan penawaran wilayah kerja migas yang baru dengan menambahkan daerah-daerah yang mempunyai resiko kegagalan yang tingkat rendah. Kemudian kesimpulan kedua, berdasarkan pendekatan analisis tumpang susun, maka diperoleh tiga peringkat cekungan sedimen untuk dikembangkan lebih lanjut. Di mana peringkat pertama terdiri dari 7 cekungan, kemudian peringkat kedua tidak ada cekungan sedimen, dan peringkat ketiga terdiri dari 24 cekungan sedimen. Itu saya presentasi saya.